Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Ya Us, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Us. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu untuk belajar kembali. Insya Allah di pembelajaran kali ini adalah tema 4 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengawali pertemuan di di siang hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahtul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak sekalian, selanjutnya anak-anak perhatikan penjelasan dari materi berikut ini. Jika nanti ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Oke, kita akan mulai di tema 4, subtema 1. Ini berkaitan dengan globalisasi di sekitarku. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti anak-anak dapat mencari informasi tentang peran Indonesia di bidang sosial budaya ketika kerjasama di negara ASEAN. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi tentang menghasilkan listrik. Yang ketiga, membuat peta konsep tentang cara menghasilkan listrik. Nah, coba anak-anak perhatikan persebaran barang dari luar negeri berikut. Ada 5 barang. Ustadz mau tanya ini, adakah ini di sekitar rumahmu? Nomor 1. Coba, ada tidak ini susu cair? Ada. Paling banyak dari mana susu cair? Ada. Paling banyak dari mana? Paling banyak dari mana coba susu cair? Selandia Baru. Iya, Selandia Baru, betul. Kemudian kalau kendaraan bermotor paling banyak dari mana? Jepang. Ya, dari Jepang. Oke. Kemudian kalau jam tangan, dari mana jam tangan? Negara di Eropa penghasil jam tangan? Swiss. Iya, betul, dari Swiss. Baik. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana barang-barang tersebut bisa sampai ke Indonesia? Ya, ada yang tahu? Bagaimana barang-barang tersebut bisa sampai ke Indonesia? Ya, karena adanya kerja sama. Baik. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, ya, coba kita lihat bagaimana kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kemarin di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang ASEAN. Nah, ini adalah bentuk kerjasama di ASEAN. Salah satunya adalah pertemuan Menteri Luar Negeri berkaitan dengan sosiokultural, kultural ya. Jadi ini adalah pertemuan untuk membahas tentang keadaan sosial budaya. Nah, ini nanti anak-anak bisa melihat sumbernya di Kementerian Luar Negeri.go.id tentang hasilnya apa, yang dibahas apa dari pertemuan itu. Nah, dari pertemuan itu Indonesia diwakili oleh staf dari ahli Menteri Luar Negeri. Ini menyampaikan tentang rancangan atau rencana membuat jejaring duta muda ASEAN. Nah, dari kerjasama ini nanti anak-anak bisa menuliskan kira-kira peran dari Indonesia apa? Ada yang tahu peran dari Indonesia kira-kira dari kerjasama itu? Ada yang mau mencoba menjawab peran Indonesia dalam kerjasama itu, Pak teman Menteri Luar Negeri? Mbak Mona,
peran Indonesia dalam kerjasama Menteri Luar Negeri. Atau yang lainnya? Mas Rehan mungkin? Yang lain? Tentang peran Indonesia dalam sosial budaya. Coba kita lihat lagi. Nah, jadi di sini Indonesia memberikan ide, yaitu untuk membentuk jaringan duta muda ASEAN sebagai upaya untuk meningkatkan awareness atau kekuatan dari masyarakat mengenai ASEAN. Nah, anak-anak kira-kira ketika ada kerjasama semacam itu, peran Indonesia apa? Sebagai apa tadi? Ya, Mbak Kakak, peran Indonesia dalam kerjasama tadi sebagai peserta. Jadi sebagai peserta dari pertemuan Menteri Luar Negeri di ASEAN. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut atau kerjasama ASEAN itu di link Google Classroom. Nanti akan kita share di chatnya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu dari anak-anak berkaitan dengan kerjasama ASEAN. Ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan kerjasama ASEAN? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya kita akan melihat tadi kerjasama di ASEAN. Ini salah satunya. Nah, kerjasama di ASEAN ini dapat terbentuk di era globalisasi ini ya. Salah satunya adalah adanya energi listrik. Nah, bagaimana energi listrik dihasilkan? Nah, ini anak-anak bisa memperhatikan gambarnya ini. Ada komponen-komponen di PLTA, mulai dari air sebagai sumber energinya, kemudian saluran menuju ke generator dan turbin. Nah, jadi dari generator dan turbin ini yang berputar sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Adakah orang tuanya yang bekerja di PLN? Ada yang bekerja di PLN? Ya, atau di rumah ada yang tidak menggunakan listrik? Semua menggunakan listrik? Menggunakan ya? Ya, baik. Untuk selanjutnya akan kita lihat bagaimana proses menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak bisa membaca ini di teks eksplanasi. Jadi listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ini di paragraf pertama. Silakan dibaca dulu. Kemudian paragraf kedua ini tentang bagian-bagian atau proses dihasilkannya listrik. Nah, coba ini Mbak Kakak, coba dibacakan ini Mbak Kakak. Yang paragraf kedua Mbak Kakak, biar teman-teman bisa mendengarnya. Coba Mbak Kakak. Yang mana, Tat? Yang ini. Yang mana? Yang listrik. Kelihatan tidak ini? Kelihatan. Yang listrik dihasilkan itu. Iya, coba Mbak Kakak. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin.
Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya, terima kasih Mbak Kakak. Jadi ada proses-proses dihasilkannya listrik ya. Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Kakak. Nah, selanjutnya nanti anak-anak bisa menuliskan informasi penting dari teks yang tadi dibacakan oleh Mbak Kakak di dalam kerangka teks eksplanasi ilmiah. Ada paragraf 1, 2, dan 3. Nanti di link Google Classroom. Kemudian ini adalah gambar PLTA mikrohidro. Nah, ada yang pernah berkunjung ke PLTA mikrohidro dari anak-anak? Ada? Ada yang pernah main ke Waduk Gajah Mungkur Wonogiri? Aku. Ya, Mbak Titi. Nah, di sana di Waduk Gajah Mungkur itu ada PLTA, tapi tenaga airnya besar. Nah, kalau PLTA mikrohidro ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang airnya kecil, biasanya di sungai ataupun di air terjun. Nah, ini ada di sekitar daerah-daerah yang memanfaatkan itu. Kalau di sini mungkin belum ada ya. Nah, pembangkit listrik mikrohidro itu pembangkit listrik yang dihasilkan generator listrik DC, listrik arus yang searah atau kecil. Nah, barangkali nanti anak-anak dari gambar itu bisa membuat peta konsep, yaitu bagaimana proses dihasilkannya listrik menurut bahasa sendiri. Nah, jadi nanti anak-anak bisa membuat peta konsep dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dari tayangan tadi ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ataupun pembuatan peta konsep? Ada? Kalau tidak ada, kita akan coba ke latihan kuis ya. Coba dibuka kuisnya. Tadi linknya sudah Ustadz share di Quizzes. Akan kita coba mulai untuk, sudah ada 6 peserta yang bergabung. Sudah siap mulai ya? Baik, akan coba kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Coba kita mulai untuk latihan tadi. Sudah terlihat pertanyaannya? Nah, ini sementara Mas Rehan memimpin. Oke, sampai kembali. Nyusul Mas Rozan. Oke. Mas Rozan dan Mas Rehan ini menyusul. Baik, nanti yang belum mencoba bisa dicoba di sebelah Mas Rehan, peringkat 2 Mas Rozan, dan peringkat 3 Mas Aksa. Baik, demikian tadi anak sekalian untuk kegiatan kita di hari ini, yaitu berkaitan dengan tema 4 subtema 1. Coba ada yang mau menyimpulkan? Mas Rozan, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini berkaitan dengan pembangkit listrik. Kira-kira apa Mas Rozan?
Tidak. Oh, tidak. Ya, salah satu bisa menyimpulkan berkaitan dengan proses dihasilkannya listrik dari PLTA. Mbak Kakak mungkin? Atau Mbak Titi? Enggak, Tante. Enggak. Baik, terima kasih untuk waktunya untuk di hari ini. Nanti setelah ini anak-anak bisa mengerjakan LKPD. Baik, demikian untuk kegiatan di hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.